warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian, berjumpa kembali di Podcast Laksana. Perkenalkan, saya Nurul Aini sebagai host Podcast Laksana yang akan membawakan episode kali ini hingga dengan selesai. Ini merupakan episode ke-8 Podcast Laksana yang diprakarsai oleh Kodim 0317 TBK bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Karimun serta instansi vertikal lainnya. Podcast ini diselenggarakan oleh kami para pelajar dengan mengambil topik-topik pembahasan yang dapat memberikan pengetahuan kepada teman-teman pelajar lainnya. Adapun tujuannya adalah yang pertama berbagi pengetahuan, kemudian motivasi dan inspirasi sebagai media diskusi, kolaborasi dan pertukaran ide hingga pembangunan komunitas. Saya mengajak teman-teman untuk bergabung di YouTube Podcast Laksana dan memberikan like serta komen dalam rangka kemajuan podcast ini. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya untuk mendukung Podcast Laksana, di mana saat ini jumlah subscriber telah mencapai 3.160 dan like pada setiap episodenya mencapai rata-rata di atas 500. Mudah-mudahan Podcast Laksana dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Pada episode kali ini, kita mengangkat topik yang sangat menarik nih, yakni membangun masa depan demokrasi, peran Komisi Pemilihan Umum dalam mengedukasi dan mendorong partisipasi pemilih pemula. Nah, tak afdol kalau semisalnya di Podcast Laksana itu nggak ada quotes. Jadi di hari ini kita memiliki sebuah quotes yang berbunyi, pentingnya peran KPU dalam pemilu tak hanya sebatas penyelenggaraan, tetapi juga menjadi penjaga nurani demokrasi. Mereka bukan hanya menghitung suara, tetapi membuka pintu bagi setiap warga negara untuk menjadi bagian aktif dalam membentuk masa depan negaranya. Pada kesempatan baik pada hari ini, hadir Kepala Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, yaitu Bapak Insinyur Mardanus selaku narasumber. Siap. Kami di sini mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan juga ucapan terima kasih yang besar atas kesudiannya untuk hadir di hari ini. Selamat datang Bapak Insinyur Mardanus. Ucapan yang sama, terima kasih. Terima kasih kembali Bapak. Nah, sebelum itu izinkan kami para pelajar memberikan apresiasi dan juga penghormatan yang tinggi kepada Bapak Insinyur Mardanus dan juga seluruh anggota KPU Kabupaten Karimun lainnya yang selalu menjalankan tugas negara dan pelayanan kepada masyarakat dengan semangat yang tinggi. Nah, sebelum kita mulai, bolehkah Bapak untuk memberikan tanggapannya terkait tentang kehadiran Podcast Laksana ini yang diselenggarakan dari kami para pelajar dan untuk pelajar pula, karena ini salah satu hal yang bisa menjadi volunteer di Kabupaten Karimun sendiri. Silakan Bapak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Insinyur Mardanus selaku Ketua KPU Karimun, dalam ini kapasitas sebagai penyelenggara pemilu yang ditentukan oleh undang-undang, bahwanya kami sangat menyambut baik, sangat bergembira sekali, sangat antusias dengan adanya prokes yang diadakan oleh kawan-kawan atau adik-adik kami yang di sekolah ini yang difasilitasi oleh Kodim 317 Tanjung Balai Karimun. Ini adalah suatu pembelajaran edukasi yang sangat baik kepada masyarakat, di mana masyarakat itu tadinya belum tahu atau sedikit tahu sehingga menjadi tahu dan mengenal apa itu namanya KPU dan apalagi yang lainnya sebagai penyelenggara pemilu. Terima kasih. Wah, terima kasih nih tanggapannya luar biasa untuk kita semua, dan mungkin di podcast ini menjadi sebuah volunteer untuk pelajar, remaja-remaja lainnya bisa berkembang lagi ke depannya. Siap. Nah, tanpa berlama-lama nih Pak, kita langsung aja kepada pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu sama pemirsa dari episode kali ini. Siap. Ini kan kita bahas tentang KPU nih Pak. Jadi bolehkah Bapak untuk menjelaskan tentang peran dan juga tugas pokok KPU kepada kami, karena banyak dari kami para pelajar masih awam dengan KPU. Siap. KPU itu adalah singkatan dari Komisi Penyelenggara Umum, di mana salah satu lembaga yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pemilu, baik itu pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah. Nah, ini dituangkan atau dijelaskan oleh Undang-Undang 717 bahwasanya tentang pemilu, bahwasanya KPU adalah bagian dari satu penyelenggara pemilu. Secara nasional penyelenggara pemilu itu ada 3, ada yang namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, itu berada di tingkat pusat dan juga ada perwakilannya di tingkat provinsi, dan ada juga lagi namanya satu Bawaslu, yaitu Badan Pengawas Pemilu, ada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten.
dan juga nanti ada terusannya secara ad hoc juga tingkat kecamatan dan desa kelurahan. Kalau KPU juga demikian, ada tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, tingkat kecamatan PPK, dan tingkat desa kelurahan. Dan nanti juga ada nanti bagiannya KPPS, adalah kelompok penyelenggara pemilu di tingkat TPS yang ditentukan dalam proses pungut hitung yang akan ditentukan nanti insya Allah tanggal 14 Februari tahun 2024 nantinya gitu. Wah, sudah tidak lama ya kita bakal masuk ke pesta demokrasi Indonesia nih Pak. Jadi KPU ini punya tugasnya yang mungkin mengurusi dalam hal demokrasi Indonesia ya Pak, tentang pemilihan suara, kemudian tentang bagaimana jalannya langkah-langkah dari pemilihan itu sendiri. Nah, berikutnya ini pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Bapak terkait dengan letak geografis Kabupaten Karimun yang dihadapkan pada tantangan tugas KPU dalam menyelenggarakan pemilu, karena kita sama-sama ketahui bahwa kedepannya akan dilaksanakan pemilihan legislatif dan juga eksekutif baik di tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Nah, jadi kira-kira pendapat Bapak bagaimana tentang hal ini? Siap. Pemilu itu adalah dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2004, di mana KPU adalah merupakan bagian dari lembaga yang melaksanakan penyelenggara pemilu, di mana KPU siap melaksanakan dari setiap tahapan yang diamanahkan kepada KPU dalam proses demokrasi di Indonesia ini, mulai dari proses tahapannya yang ditentukan oleh pusat sampai nanti pelaksanaannya nanti di hari H tanggal 14 Februari 2024. Itu tahapan yang sangat penting sekali, dan itu akan melibatkan seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih nantinya untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya nantinya. Jadi mereka itu melaksanakan secara umum, langsung, bebas dan rahasia siapa pilihan-pilihan mereka yang mereka anggap istilahnya sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan aspirasi mereka. Terima kasih. Itu sesuai dengan asas-asas pemilu ya Pak. Nah, tadi kita berbicara tentang geografis nih. Mungkin kita ketahui bahwa Karimun ini ada pulau-pulau. Apakah ada tantangan tersendiri dari KPU untuk menghadapi kondisi ini? Yang jelas kita adalah Kabupaten Karimun, terdiri dari 14 kecamatan, 72 desa kelurahan yang tersebar di pulau-pulau. Dalam satu pulau itu ada yang kecamatan 3, kecamatan 2, dan ada juga satu kecamatan yang pulau-pulau semuanya termasuk desa kelurahannya. Salah satu kiat dari atau salah satu tantangan yang harus diselesaikan oleh KPU adalah macam mana hal itu dapat dilaksanakan tetap berjalan dengan pemilu sesuai jadwalnya, tahapannya, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna. Itu tentu suatu perencanaan yang matang yang dilaksanakan oleh KPU, mengatur strategi macam mana pada hari yang sama semua warga negara walaupun berada di pulau dan di pelosok dapat melaksanakan hak pilihnya yang jauh-jauh hari kita siapkannya. Makanya dalam tahapan proses pemilu ada 11 tahapan, dari setiap tahapan itu ada waktunya. Makanya walaupun mereka itu berada di pulau tetap akan kita layani mereka itu menggunakan hak pilihnya nantinya. Berarti KPU sangat melayani ya, walaupun ke pelosok desa sekalipun. Nah, tadi kita berbicara tentang pemilihan. Tentunya Nurul nih sendiri tahun depan udah milih nih Pak, karena udah 17 tahun kan. Nah, jadi selanjutnya kita bakalan bicara tentang bisakah Bapak untuk menjelaskan seberapa besar persentase pemilih pemula di Kabupaten Karimun pada penyelenggaraan pemilu di tahun ini? Ya, itulah salah satu target kami dalam mensosialisasikan kepada pemilih pemula untuk mereka berperan aktif dalam menentukan arah bangsa ini lewat pemilu. Nah, mereka itu dijamin haknya untuk melaksanakan hak demokrasi mereka. Salah satu caranya adalah mereka itu harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Macam mana mereka itu tahu dan mengerti dalam daftar tetap? Kita kemarin telah melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih. Bisa jadi nanti istilahnya waktu kemarin ini dalam proses pemutakhiran daftar pemilih adanya bagian perpanjangan dari KPU, yaitu namanya Pantarlih menemui warganya di sekitar wilayah kerjanya untuk mengakomodir dari warga tersebut yang telah mempunyai hak pilih untuk dimasukkan dalam daftar pemilih. Nah, bagi adik-adik kami yang berumur 17 tahun pada tersebut atau masyarakat milenial, mereka itu dijamin hak pilihnya dengan cara melihat mereka itu dalam cek DPT online. Cukup gampang, membuka Google saja, memasukin cek saja DPT online, masukin nicknya itu mereka akan ketahuan di mana mereka terdaftar, di TPS mana mereka ada terdaftar, dan di mana mereka bisa menggunakan hak pilihnya akan jelas. Jadi itulah salah satu upaya. Dan juga kami sangat berkoordinasi terus dengan berkelanjutan dengan bagian dari Dinas Kependudukan agar macam mana adik-adik ini nantinya yang telah berumur 7 tahun untuk memiliki identitas kependudukan mereka. Sehingga salah satu persyarat mereka nanti untuk menggunakan hak pilihnya di tanggal 14 Februari 2024 membawa KTP, di samping mereka juga terdaftar sebagai daftar pemilih tetap nantinya. Nah, bagaimana caranya? Itulah tadi saya ulang nih. Cek DPT online, cukup memasukin nick mereka saja, mereka akan tahu dan
jelas di mana mereka berada. Di situ akan tertuang di namanya, TPS-nya berapa, alamatnya di mana, dan juga di situ akan kami jelaskan juga ada Google Map atau alamat TPS yang mereka akan tuju nantinya. Wah, betul-betul udah diberikan wadah nih sama Ya, KPU untuk kita bisa memilihkan hak-hak kita ya Pak. Ya. Nah, tadi kan kita bicara tentang para pelajar, remaja yang baru masuk ke tahap untuk memilih. Mungkin mereka masih bingung nih gimana sih cara milih yang baik. Nah, apakah ataupun bagaimana Bapak melihat peran pentingnya dalam membangun masa depan demokrasi ini, khususnya dalam konteks edukasi dan mendorong partisipasi dari pemilih pemula? Apakah ada sosialisasinya kah atau apapun itu? Silakan Sebelum Bapak. saya ceritakan, potensi pemilih yang ada pemilih pemula ini adalah 13.000 di Kabupaten Karimun. Wow, banyak jadi ya, suatu sangat potensi dan sangat besar yang tersebar di 14 kecamatan di 7 sebelah. Tapi yang paling dominan adalah adik-adik kita ini berada di Pulau Karimun ini, yaitu dari Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Karimun, dan Kecamatan Meral Barat ya. Betul. Nah, salah satu istilahnya sasaran kami adalah upaya mengunjungi sekolah atau kegiatan sekolah bagi adik-adik yang punya siswa akan berumur 17 tahun atau kata yang kelas berapa itu? Kelas 12 ya. Kelas 12 Pak. Ya. Mereka kami edukasi, memberikan pengertian tentang demokrasi, dan kami sangat mengharapkan memberikan motivasi ke mereka agar mereka menggunakan hak pilihnya nanti pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, salah satu caranya istilahnya mereka itu datang ke TPS, akan kita layani nanti dengan terlebih dahulu diberikan pemberitahuan atau C6 namanya. Nah, bagi adik-adik yang berumur sangat potensi sekali untuk menentukan arah bangsa. Betul. Kenapa demikian? Untuk beberapa tahun ke depannya mereka adalah pelaku utama dalam menentukan arah bangsa ini nantinya. Dari sebagai pemimpin, baik itu dari pemimpin daerah atau dari perusahaan atau tidak lupa juga dari bagian alat TNI kita nantinya. Makanya mereka tuh mulai dari pemula ini diberikan haknya untuk menentukan hak mereka, dan mereka silakan memilih siapa di antara mereka yang mereka kehendaki, sehingga mereka nanti adalah selain memotivasi mereka, menstimulus mereka. Seandainya nanti saya 10 tahun ke depan adalah bagian yang saya menentukan arah bangsa ini nantinya. Nah, jadi sekiranya para pelajar ini pentingnya karena mereka regenerasi buat bangsa ya Pak. Karena kita kan tahu bersama bahwa Indonesia tuh punya target di tahun 2045 kita ingin mencapai Indonesia emas gitu kan, di mana Indonesia telah maju. Jadi semestinya para pelajar ini dihimbau untuk terus memilih, ikut serta dalam demokrasi. Nah, kalau semisalnya nih Pak, ada kasus di mana para pemuda ataupun pelajar ataupun orang yang baru memasuki usia 17 tahun ini tidak bersedia untuk memilih, kira-kira apakah ada tindakan gitu Pak? Pemilih itu adalah hak bagi setiap warga negara. Jadi kalau sekiranya adik-adik kita pelajar ini yang telah mempunyai hak pilih tidak menggunakannya, itu sangat kemunduran yang terjadi kepada diri mereka. Jadi kapan lagi mereka ikut serta berperan dalam pesta demokrasi ini? Adik kata mereka langkah awal bagi mereka untuk menentukan arah bangsa. Kenapa demikian? Lewat demokrasi inilah, lewat pemilu inilah kita salah satu bagian hak dari warga negara untuk menentukan siapa pemimpin kita ke depannya dalam menentukan arah kebijakan-kebijakan ini. Makanya itu proses pembelajaran yang sangat-sangat bagus bagi adik-adik sekalian pemula ini, di mana seperti yang saya sampaikan tadi, 10 tahun akan datang, 15 tahun dia adalah pelaku utama nanti dalam menentukan arah kebijakan bangsa ini nanti. Wah, setuju kali nih sama yang Bapak bilang. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih tentang tantangan. Tentunya setiap instansi itu pasti punya tantangan tersendiri kan Pak. Nah, jadi pertanyaan itu adalah bagaimana KPU menilai tantangan utama yang dihadapi dalam membangun kesadaran politik di kalangan pemilih pemula, dan strategi apa yang telah diterapkan untuk mengatasinya. Jadi silakan Bapak. Dapat saya katakan berkualitasnya satu pemilu itu ditentukan oleh yang pertama adalah penyelenggara pemilu berkualitas. Berarti kata KPU ini berkualitas jajarannya, ya, di mana jajaran mulai dari pusat sampai ke daerah. Nah, di peran pemuda juga sama kami akomodir, arti kata sebagai penyelenggara pemilu yang telah memenuhi syarat, bisa jadi nanti mereka sebagai KPPS. Pada intinya kami sangat mengharapkan sekali adik-adik ini untuk ikut peserta berperan dalam sebagai kapasitas penyelenggara pemilu maupun sebagai masyarakat dalam ikut serta menentukan arah bangsa itu lewat pemilu ini. Makanya jangan disia-siakan, begitu negara telah mengamanahkan atau memberikan hak kepada mereka, gunakanlah sebaik-baiknya.
Kalau tidak, siapa lagi yang akan menentukan arah ini? Iya, betul sekali, Pak. Nah, tapi kira-kira dari KPU sendiri ada nggak sih strategi untuk biar para pemuda, para pelajar, pemilih pemula ini bisa memilih dan sadar akan politik negeri ini butuh kita loh gitu, Pak. Ya. Adakah strateginya? Oke, baik. Dalam proses edukasi yang kami sampaikan lewat sekolah-sekolah, pasti istilahnya ini kami sampaikan bahwasanya apa itu namanya demokrasi, apa tujuannya, kegunaannya bagi generasi muda, dan juga macam mana caranya istilahnya kami mengajak selalu untuk mereka ikut agen pembaruan, salah satunya berperan ikut serta dalam memberikan haknya dalam menentukan arah bangsa ini lewat pemilu ini. Kalau kita tidak menggunakan itu, arti kata kita terlambat lagi jadinya, itu artinya kemunduran yang kita peroleh jadinya. Salah satu kami juga memberikan motivasi kepada masyarakat itu adalah atau adik-adik ya nanti macam mana mereka istilahnya itu kan kami berikan reward nantinya bagi ke sekolah-sekolah yang ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut nantinya. Menarik ya, Pak. Nah, itu yang bakal memacu para pelajar nih, saya harus ikut nih, saya harus berpartisipasi. Jadi kalau semisalnya KPU itu tidak hanya sebagai wadah untuk kita memilih ya, juga untuk mensosialisasikan biar timbul fasilitator dari pemuda, biar bisa demokrasi negeri ini tuh semakin tumbuh berkembang dan bisa memupuk kemajuan bagi negeri kita tercinta. Nah, berikutnya adalah pertanyaan mengenai bagaimana gambaran umum tentang inisiatif dan program-program yang telah diimplementasikan oleh KPU untuk mendidik pemilih pemula dan mendorong partisipasi mereka dalam melakukan proses pemilu itu sendiri, Pak? Ya. Kami di KPU itu ada namanya RPP, Rumah Pintar Pemilu. Di situ kalau adik-adik berkunjung ke situ dari sekolah, akan kami ceritakan apa itu namanya sejarah demokrasi di Indonesia dan apa maksud dan tujuannya di situ. Nah, dari hal-hal ini telah banyak sekali sekolah-sekolah yang berkunjung kepada KPU. Mereka itu mengerti apa itu. Nah, implementasinya juga mereka gunakan di sekolah. Contoh, mereka itu memilih ketua OSIS. Iya, betul. Makanya mekanisme yang mereka itu mengadopsi dari cara macam mana KPU menggunakan proses pemilu ini, sehingga mereka menggunakan juga dalam proses pemilihan ketua OSIS di sekolahnya nantinya. Betul. Mereka nanti belajar kepada KPU dan macam mana nanti cara memilih ketua OSIS dan sebagainya, dan juga fasilitas kami pinjamkan berupa alat coblos, kotak suara, bilik suara, dan bentuk video-video yang sangat menarik, sehingga mereka itu tadinya mereka belum mengerti sangat, sehingga begitu mereka belajar di Rumah Pintar Pemilu, mereka merasa percaya diri untuk melaksanakan demokrasi di tingkat sekolah mereka. Dan ini telah banyak terjadi sekali yang kita laksanakan. Menarik ya, kayak strategi dari KPU ini luar biasa, tidak hanya memberikan wadah, juga jalan untuk orang lain bisa belajar. Dan sekarang menarik nih, karena di setiap sekolahnya udah bervariasi cara pemilihan ketua OSIS. Kalau zaman dulu paling kayak berdasarkan kesepakatan, kemudian kayak sebatas vote, tapi sekarang sudah seniat bikin bilik suara, kemudian ada tempat untuk mencoblos dan lain sebagainya. Ini mungkin salah satu perkembangan di dalam pemilihan di Indonesia ya, Pak? Makanya kan kalau kita KPU Karimun itu welcome terhadap adik-adik kita yang milenial ini, terutama sekolah-sekolah mereka untuk datang ke KPU dalam proses belajar atau edukasi dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini. Kita sangat terbuka, sangat senang sekali untuk menerima kedatangan adik-adik dalam proses belajar dan edukasi dalam proses pemilu yang ada di sini. Kan? Yang tadinya mereka cuma mengenal seperti musyawarah, sekarang ada namanya istilahnya mereka itu melaksanakan hak pilihnya atau menggunakan secara demokrasi macam mana seperti proporsional. Iya, betul. Nah, seperti sudah ahlinya gitu belajarnya. Nah, berikutnya adalah apakah ada keberhasilan khusus atau cerita inspiratif yang dapat dibagikan oleh Bapak terkait dengan edukasi dan partisipasi para pemilih pemula? Jadi apakah ada cerita-cerita menarik nih Pak tentang pemilihan umum untuk kami para pelajar? Siap, itu kan istilahnya kan gini. Dalam suatu hal proses itu kan adanya kan keikut sertakan kita di situ. Nah, kalau kita tidak ikut sertakan bagian yang tertinggal jadinya kan.
ada suatu bagian yang namanya dalam manajemen itu suatu putusan. Ya. Kalau putusan itu kan kita lakukan. Misalnya kita berangkat sekolah itu putusan juga. Iya, betul. Saya tidak berangkat sekolah itu putusan juga. Nah, sekarang ini saya putuskan saya ikut berpartisipasi menggunakan hak pilih saya kepada pemilu nanti tanggal 14 November. Itu ada putusan juga yang sangat baik. Tapi kalau mereka itu bersifat apatis, saya putuskan saya tidak ikut pemilu juga. Itu putusan juga, tapi putusan yang tidak bagus yang digunakannya. Makanya kan salah satu ciri atau bagian yang sangat baik adalah berperan aktifnya masyarakat itu, terutama adik-adik sekolah dalam mensukseskan pemilu tanggal 14 Februari 2004 nantinya. Arti kata yang langkah yang pertama yang dapat dilihat adalah berpartisipasi, ikut serta menentukan dengan cara menggunakan hak pilihnya nanti. Jadi adik-adik kata kalau sekiranya ada isu-isu negatif jangan diterima begitu saja, difilter dulu, diperhatikan dulu, dan kapan perlu kita bisa compare kepada KPU bahwasanya itu bagian yang tidak baik yang tidak bisa kita gunakan dengan baik. Kami mengajak kepada adik-adik sekalian, gunakanlah hak pilih kita ini yang telah diamanahkan oleh undang-undang loh, oleh negara loh. Iya, betul. Ya, kalau tidak kapan lagi jadinya kan. Nah, itulah halnya kami mengharapkan sangat peran dari adik-adik pemilih-pemula ini untuk ikut serta menentukan arah bangsa ini. Cara pertama kita ialah memilih dari nantinya akan memilih presidennya siapa, Dewan Perwakilan Daerahnya siapa, DPR RI-nya siapa, Betul. DPRD provinsinya siapa, DPRD kabupatennya siapa. Nah, itu bukti nyata bahwasanya kita ikut berperan dalam negara ini sebagai fasilitas negara kita adalah pemilih pemula nantinya. Nah, kalau misalnya pada dasarnya kan manusia adalah pemimpin untuk dirinya sendiri, membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Mungkin dengan adanya wadah pemilihan umum ini menjadi sebuah hal untuk kita lebih berkembang lagi ya Pak. Bisa berkontribusi untuk negeri yang kita cintai ini juga gitu, karena menentukan masa depan. Nah, pertanyaan berikutnya ada, apakah pemilu berkolaborasi dengan lembaga pendidikan atau pihak lainnya dalam upaya meningkatkan pengetahuan serta partisipasi pemilih pemula? Jadi apakah ada kerjasama antar stakeholder yang ada di sekitar itu? Kan tadi saya bilang pemilu berkualitas itu banyak ditentukan oleh pertama penyelenggara pemilu yang berkualitas, peserta pemilu yang berkualitas. Peserta itu adalah partai politik yang bagiannya nanti calon-calonnya yang ditunjuk mereka. Pemerintah yang berkualitas. Nah, kita sekarang tahu sangat baik pemerintah yang kita laksanakan, dan juga yang tak kalah pentingnya terakhir kepada kita lagi, masyarakat pemilih atau masyarakat pemilu yang berkualitas. Betul. Berkualitasnya itu adalah mereka itu menggunakan hak pilihnya nantinya yang telah diberikan amanah atau yang telah dijamin oleh undang-undang itu nantinya. Itu yang sangat urgent sekali. Nah, kami juga sangat hari ini berupaya bekerja sama dengan lembaga atau sekolah-sekolah yang seperti kami juga bekerja sama dengan Universitas Karimun, macam mana istilahnya peran mereka dalam berkontribusi ikut mensukseskan pemilu tahun 2024-nya. Dan juga kami bekerja sama dengan istilahnya instansi-instansi yang berhubungan dengan itu, terutama seperti kalau di pemerintahan Distrik Capil, di mana mereka itu adalah menghasilkan data yang kita gunakan kepada data pemilih nantinya. Demikian juga kita bekerja sama dengan pemerintah, pihak keamanan, kepolisian, TNI, juga semuanya kita kerjasama. Satu niat kita mensukseskan pemilu tahun 2004 sebagaimana berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan undang-undang yang berlaku nantinya gitu. Nah, jadi sesungguhnya kalau kinerja dari KPU tidak bisa sendiri ya Pak. Tentunya harus ada stakeholder lain yang mendukung secara kejujurannya, kualitasnya, serta lebih terbuka. Ya, jadi begitu. Jadi lebih tertariknya kepada bagaimana kinerja dari KPU didukung oleh setiap lapisan dari masyarakat itu sendiri. Nah, berikutnya ini kita akan bahas tentang teknologi, karena kita tahu bersama kan sekarang tuh sudah makin berkembang, apa-apa udah digital. Jadi di era digital ini bagaimana sih KPU memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mencapai pemilih pemula serta menyampaikan pesan edukasi dengan efektif? Kita kenal istilahnya kan kalau kami istilahnya di undang-undang ini azas penyelenggara pemilu, keterbukaan, profesional dan integritas. Salah satu kita keterbukaan itu istilah tentu kita menyelesaikan pemilu zaman kita ini berdasarkan keterbukaan. Salah satunya kita istilahnya menggunakan setiap tahapan itu berdasarkan dengan sistem.
Ya, Nah, betul. sistem tentu menggunakan IT jadinya kan. Nah, kemarin ini kita menggunakan pemutakhiran data pemilih namanya sistem SIDALih, arti kata sistem informasi data pemilih. Dan juga yang digunakan oleh peserta pemilu dalam proses mereka mendaftar kepada KPU, cukup mereka menggunakan dengan namanya silok sistem pencalonan gitu kan, dan juga sistem logistik silok namanya. Kalau namanya pencalonan silon namanya. Dan juga nanti selanjutnya kan akan ada namanya dari pungut hitung namanya sirekap, sistem perekapan. Di situ nanti begitu selesai dalam proses pungut hitung di tanggal 14 Februari tersebut, begitu telah selesai dalam pungut akan ada namanya hitung. Hitung akan dimulai dengan tanggal jam 13 berarti jam 1 sampai selesai. Di situ nanti setiap proses perhitungan, baik perhitungan perolehan yang didapat untuk masing-masing calon presiden akan kita laksanakan nanti pemaparannya di dinding dan juga di foto akan disampaikan, saat itu juga akan difoto dan dikirim ke Jakarta, saat itu juga akan sampai dalam sistem kita nantinya boleh dilihat nanti dalam sistem sirekapnya itu, dan juga informasi ini kan juga terbuka untuk umum untuk dimasukkan dalam publikasi media massa nantinya semuanya. Jadi silakan, sangat terbuka sekali dan transparan sekali dalam hal ini. Tentu dalam hal ini kita sangat familiar sekali dengan teknologi yang kita gunakan di situ. Makanya salah satu bagian istilahnya persyaratan yang kami gunakan dalam merekrut tenaga staf KPU mereka mengerti dan tahu tentang IT nantinya. Wah, luar biasa. Jadi KPU ini juga mengikuti perkembangan zaman. Dan tadi itu adalah sebuah aplikasi ataukah sebuah laman website? Itu adalah suatu aplikasi. Kalau dalam bentuk informasi kami juga menyampaikan hasil-hasil produk KPU itu lewat website dan juga lewat mereka itu Twitter mereka juga sampaikan juga, dalam juga YouTube mereka juga kita sampaikan. Arti kata semua produk itu nanti kita informasikan lewat JDIH juga kita sampaikan semua. Jadi semua masyarakat dapat mengetahui dan mengaksesnya dengan apa yang telah ditampilkan oleh KPU terhadap produk-produk itu sebetulnya. Wah, jadi KPU ini sangat terbuka ya. Yang penting masyarakat puas dan kita juga bisa kerja dengan lancar gitu ya. Makanya kan seperti saya bilang tadi, azas penyelenggara pemilu keterbukaan. Betul. Nah, jadi mereka itu masyarakat wajib tahu terhadap apa yang diinformasikan oleh masyarakat, dan kita akan memberikan informasi seluas-luasnya sebatas mana yang dapat kami informasikan. Nah, tadi kita berbicara tentang informasi dan keterbukaan. Nah, berikutnya ini adalah pertanyaan tentang hal tersebut juga, Pak. Siap. Jadi, apakah ada langkah-langkah konkret yang diambil oleh KPU untuk menanggulangi disinformasi atau hoax yang mungkin mempengaruhi pemilih pemula, dan bagaimana KPU menyajikan informasi yang akurat dan tepat? Jadi ini tentang jelas. Oke, setiap produk KPU akan disampaikan oleh laman KPU sendiri. Nah, jadi dalam hal itu kan masyarakat boleh melihat dan mengakses untuk terhadap informasi tersebut. Adapun informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak jelas atau tidak bertanggung jawab, tentu hal ini masyarakat kami minta jangan percaya kepada hasil yang dilaksanakan rekapitulasinya oleh KPU. Kenapa demikian? Hasil itu dapat kami pertanggungjawabkan secara aturan atau yuridisnya. Jadi udah ada bukti dengan hasilnya. Pernah nggak terjadi kayak kasus-kasus adanya penyebaran hoax tentang hasil ataupun yang mempengaruhi masyarakat? Yang namanya IT, teknologi itu tetap ada tantangan, misalnya kata akan dihack oleh orang, sehingga terjadi perubahan-perubahan dan kebaikan. Tapi bagaimanapun standar perlindungan data di KPU berlapis-lapis, gitu kan. Kami ada kata setiap berapa periode selalu memperbaiki sistem keamanan data-data yang ada di KPU tersebut lewat itu. Makanya kami jangan khawatir dengan KPU. KPU siap memberikan informasi yang sangat akurat bagi kepada masyarakat luas. Jadi terus berprogres dan juga memberikan hasil yang konkret untuk masyarakat. Nah, berikut ini adalah pertanyaan tentang bagaimana KPU melibatkan pemilih pemula dalam merancang kebijakan atau program edukasi pemilih, dan apakah ada mekanisme feedback atau partisipasi langsung dari teman-teman kita yang memilih tadi, Pak. Oke. Dalam hal ini kan begitu kami mensosialisasikan kepada pemilih pemula, terutama beberapa segmen yang jelas segmen yang di sekolah-sekolah itu, juga kami melibatkan sangat ke kawan-kawan dari pemilih pemula dalam hal mengedukasi mereka. Nah, hal yang dapat kami berikan adalah seperti tadi kan istilahnya kalau mereka datang ke KPU juga kami layani tentang tingkat pengetahuan mereka untuk memberikan menambah
pengetahuan mereka tentang pemilu. Salah satu juga kami lagi berpikir macam mana nanti mereka itu kan kita berikan reward dengan keikutsertaan mereka dalam proses memilih ini. Tapi itu nanti kami sesuaikan dengan kondisinya. Apakah itu nanti tidak bertentangan atau tidaknya masih dalam proses kajian. Tapi pada intinya kami selalu kan mengadakan giat-giat yang berkaitan dengan nuansa pemuda. Nanti dalam proses sosialisasi mungkin saja nanti akan mengadakan event-event yang berkaitan dengan kegiatan pemilih pemula. Macam mana itu upaya kami adalah memotivasi pemilih pemula itu untuk ikut serta dalam menentukan arah bangsa ini lewat hak pilihnya itu nanti. Nah, betul sekali nih, karena kalau pemuda terus pemilih pemula ini butuh motivasi Pak, karena mereka kadang mudah terpengaruh. Mungkin tanpa motivasi mereka bakalan ikut tentang dari teman-temannya yang memprovokasi dan lain sebagainya. Nah, untuk berikutnya adalah pertanyaannya, dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula, apakah KPU melibatkan tokoh atau influencer muda untuk memperkuat pesan-pesan edukasi? Ya jelas kan, kita berbagi informasi hal ini, juga momen-momen yang dilakukan KPU nanti akan kita menggunakan influencer tersebut untuk menyampaikan. Dalam proses edukasi ini ada namanya itu relawan pemilu. Relawan pemilu kami rekrut ini berbagai elemen, ada dari masyarakat ibu-ibu, ada masyarakat bapak-bapak, ada juga nanti pemilih pemula. Dalam hal ini adalah influencer kami, perpanjangan tangan kami untuk memberikan edukasi kepada teman-teman mereka arti penting dalam pemilu ini dalam menentukan arah bangsa ini nantinya. Nah, makanya kami juga nanti akan merekrut adik-adik kami ini dalam upaya sebagai bagian relawan kami nantinya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat apa begitu pentingnya demokrasi ini yang kita laksanakan. Jadi ada perpanjangan tangannya ya Pak. Mungkin ini di podcast Laksana salah satu bentuk kita mengedukasi ya. Untuk teman-teman online kita yang mungkin menonton episode kali ini bisa tahu tentang KPU, terus bisa terbuka untuk lebih bijak dalam memilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Nah, berikutnya adalah bagaimana KPU mengukur keberhasilan program-program edukasi pemilih dan inisiatif partisipasi pemilih pemula. Apakah ada indikator khusus yang digunakan untuk menilai dampaknya terhadap pemahaman dan partisipasi pemilih pemula? Kalau kami KPU melihatnya kan output yang paling sangat berharga adalah nanti keikutsertaan mereka datang ke TPS nantinya. Betul. Nah, jadi kalau mereka datang ke TPS menggunakan hak pilih itu adalah output yang sangat tertinggi nilainya gitu kan. Kenapa demikian? Mereka itu telah menggunakan hak pilihnya. Dari mana kami tahu? Tentu akan ada mereka itu nanti daftar hadirnya datang ke TPS. Jadi namanya Nurul misalnya kan, kan datang ke TPS berapa datangnya? TPS berapa? TPS berapa ya? Nah, jadi kan kami begitu ke petugas KPPS melayani Nurul dengan membawa surat pemberitahuan dan KTP, kami cek namanya Nurul telah datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Dari sekian banyaknya nanti kita tahu dalam daftar pemilih itu kan kita udah kelompokkan generasi milenial nanti kan. Nanti akan ada nanti istilahnya kan nama-nama tersebut telah datang ke TPS berapa banyak persentasenya. Makanya di situ tolak ukur yang sangat berharga bagi kami nantinya untuk melihat partisipasi pemilih dari pemilih pemula ini gitu. Jadi semacam absen gitu ya Pak. Jadi berikutnya adalah kita berbicara lagi tentang tantangan. Apa tantangan terbesar yang dihadapi KPU dalam menjalankan tugas dan bagaimana KPU untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Tantangan yang terbesar macam mana masyarakat itu datang berbondong-bondong menggunakan hak pilihnya pada silakan sebanyak-banyaknya kan gitu kan. Jangan nanti bersifat apatis gitu kan. Kan yang bersifat pandangan negatif bagi masyarakat sekarang itulah tidak banyaknya partisipasi, rendahnya tingkat partisipasi. Jadi salah satu tingkat keberhasilan adalah banyaknya partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS. Contoh, satu TPS itu berjumlah 300 orang. Kalau itu mereka datang lebih banyak lagi atau mendekati 300, itu kan persentasenya sangat tinggi. Tapi kalau masyarakat cuma datang separuh saja, itu kan salah satu bentuk prestasi yang buruk yang kita ambilnya gitu. Nah, jadi kalau semisalnya di suatu TPS nih, ada mungkin dari masyarakat yang memilih atau datang itu banyak, tapi pernahkah terjadi kasus di mana banyak yang golput ataupun yang tidak sesuai dengan asas lah gitu Pak? Saya cerita ya.
dalam suatu pungut hitung itu di TPS, kita misalkan pemilihnya 300. Yang pertama kita menyediakan adalah kebutuhannya untuk 300 orang tersebut. Nah, dalam hal itu, dalam proses pungut hitung itu kan masyarakat datang. Yang pertama adalah yang disebut dengan istilahnya jumlah pemilih. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Arti kata masyarakat yang datang ke TPS, dari TPS tersebut menggunakan hak pilihnya. Nah, mereka misalnya kan menggunakan hak pilihnya dari 300 280. Nah, nanti dari pengguna hak pilih ini akan ada dua bagian lagi. Ya, arti kata suara sah dan suara tidak sah. Suara sah itu adalah suara yang nanti yang distribusikan kepada partai politik nantinya kan itu. Nah, suara tidak sah ini yang sangat kita sayangkan. Yang suara tidak sah ini adalah salah coblos, menggunakan hak pilihnya tidak benar, sehingga suara itu dianggap tidak sah. Arti kata tidak dihitung nantinya di dalam menggunakan hak pilihnya kan. Nah, pengguna hak pilih yang benar itu adalah nanti kan itu mereka menggunakan hak pilihnya memilih partai politik yang mana yang mereka inginkan, atau mereka menggunakan hak pilihnya memilih siapa calon yang mereka inginkan. Demikian juga calon presiden, calon DPD, calon DPR RI, calon provinsi, calon kabupaten kota. Disitulah nanti gunanya kita melihat sebaran dari penggunaan hak pilih nantinya. Sebenarnya sangat disayangkan ya Pak kalau misalnya ada kasus-kasus tidak sahnya suara ataupun ada kayak kecurangan dan lain sebagainya. Nah, berikutnya mungkin pertanyaan mengenai persyaratan nih Pak. Bisakah Bapak menjelaskan kepada kami khususnya para pemilih pemula nih, para pelajar tentang persyaratan sebagai pemilih dan bagaimana mekanisme dalam pencoblosan nantinya? Yang jelas daftar pemilih itu ada 3 kategori. Daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih khusus. Daftar pemilih tetap inilah yang kami laksanakan kemarin dalam proses pemutakhiran data pemilih. Nah, itu yang kita laksanakan cukup panjang waktunya, dan adanya namanya seperti yang saya sampaikan tadi adalah pantarlih, mendatangi warga-warga ke rumah-rumahnya untuk didata sebagai daftar pemilih nantinya. Nah, siapa saja yang bisa kita daftarkan dalam daftar pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih. Minimal mereka 17 tahun dan pernah kawin. Dan tidak dicabut hak pilihnya, dan maaf tidak juga menjadi anggota TNI dan Polri gitu kan. Nah, itu yang syarat utama sekali. Jadi mereka itu kita masukkan dalam daftar pemilih. Nah, salah satu tolak ukurnya mereka itu adalah dijaminnya mereka itu sebagai hak pilih, tentu mereka mempunyai identitas kependudukan atau KTP. Nah, mungkin adik-adik bertanya juga misalnya kan bagaimana kami yang belum punya KTP. Itu adalah kerjasama kami KPU dengan instansi yang menangani tersebut. Instansi tersebut menjamin bahwasanya warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih yang ada dalam DPT, bagi mereka yang telah belum mempunyai KTP akan digunakan nanti mereka itu memenuhi kebutuhannya KTP berikut menjelang hari H nantinya gitu. Kenapa demikian? Sesuai Undang-Undang Amimduk, seseorang itu baru bisa diberikan KTP-nya kalau mereka telah berumur 17 tahun. Kalau Mbak Nurul udah berumur 17 tahun, Pak. Sudah dapat KTP itu belum? Belum, tapi masih diurus, tinggal diambil sih, Pak. Nah, gitu. Itu salah satu bukti kepedulian bagi kita macam mana untuk memenuhi hak mereka itu supaya bisa menggunakan nantinya gitu loh. Jadi itu kembali lagi kepada kerjasama antar instansi ya Pak. Nah, berikutnya ini pertanyaannya tentang apa hubungan antara pemilihan dengan kami. Jadi menurut Bapak apakah penting bagi kami para pelajar untuk mengetahui ataupun memahami tentang pemilu ini? Jelas. Itu adalah hak bagi warga negara untuk tahu dan mengerti apa yang dikatakan pemilu dan demokrasi ini. Dan juga mereka diberikan hak untuk memilih gitu. Itu salah satu upaya bentuk negara pedulinya kepada masyarakat, diberikan hak untuk memilih, untuk menentukan arah bangsa. Kenapa demikian? Kita akan demokrasi ini kan lewat pemilu. Betul. Nah, dalam proses pergantian pemimpin dilaksanakan namanya pemilu atau demokrasi gitu kan. Nah, kita sekarang ini tanggal 14 Februari akan menentukan 5 bentuk pemimpin kita. Presiden, DPD, DPR RI, DPD provinsi, dan DPD kabupaten. Kalau kita tidak ikut, kita rugi dalam hal itu. Berarti kita tidak berkontribusi jadinya terhadap kemajuan bangsa ini. Ini tentunya sangat penting ya Pak, karena remaja tadi atau pemuda ini merupakan nanti perpanjangan tangan. Penentu bangsa 10 tahun akan datang. Karena nanti yang sudah
Yang sekarang mungkin pemimpinnya sudah berusia lanjut, siapa lagi yang akan menggantikan tempat-tempat yang krusial di negara ini? Tidak jauh-jauh. Kalau untuk periode berikutnya saya tidak ikut lagi. Berarti adik-adik Nurul lah yang bisa untuk menggantikan nanti ke depannya. Iya betul. Tentunya yang harus lebih berprogres lagi untuk negara ini. Nah berikutnya adalah menurut Bapak apakah pelajar memiliki peran penting dalam mendukung peran KPU dan apa saja yang bisa kami para pelajar lakukan untuk itu? Iya jelas lah kan satu lagi kan dengan kapasitas sebagai pelajar tentu mereka belajar dalam sekolahnya tentang ilmu PKN. Betul. Macam mana demokrasi di Indonesia. Nah, tentu mereka itu kan udah saatnya mengaplikasikan ilmu yang diperoleh sekolahnya dalam berdemokrasi ini. Salah satu caranya ikut serta sebagai pemilih, berperan aktif dalam di situ menggunakan hak pilihnya. Itu adalah bagian tak ternilai nantinya. Betul. Gitu. Jadi kita mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari di sekolah. Nah ini adalah pertanyaan terakhir Bapak. Mungkin sebagai penutup nih dari pertemuan kita di hari ini yang luar biasa. Bolehkah Bapak memberikan pesan kepada kami para pelajar untuk selalu mendukung peran-peran dari KPU? Siap. Adik-adik pelajar semuanya, bahwasanya KPU sangat menerima sekali, sangat mengharapkan sekali peran aktif dari adik pelajar dalam hal mensukseskan pemilu. Salah satu caranya adalah adik-adik yang telah terdaftar dalam daftar pemilih atau telah mempunyai identitas kependudukan, gunakanlah semaksimal mungkin nanti hak pilihnya dalam menentukan pemimpin-pemimpin bangsa ini dengan cara datang ke TPS pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Dalam hal di situ adik-adik menggunakan hak pilih secara umum, langsung, bebas dan rahasia. Itulah salah satu peran kita sebagai adik-adik. Kenapa demikian? Kalau tidak kita gunakan, kapan lagi kita gunakan? Betul. Karena itu adalah sebuah kesempatan. Karena bisa jadi kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Nah betul sekali ya Pak yang disampaikan oleh Bapak bahwasanya kita para pelajar nih harus melek sama politik negara kita. Karena kita juga punya hak untuk berdemokrasi. Jadi pilihlah sesuai dengan asas-asas yang telah disampaikan tadi. Dan juga tentunya itu akan menjadi batu loncatan negeri ini ke depannya apakah akan maju ataukah akan semakin mengalami pemunduran berkat pemilihan-pemilihan yang mungkin tidak sesuai dengan hati nurani. Karena sesungguhnya rakyat lebih berkuasa dibandingkan pemimpin. Demokrasi ada di tangan rakyat. Betul Bapak? Betul sekali. Nah, jadi untuk podcast di hari ini sangat luar biasa dengan narasumber Bapak yang sangat luar biasa juga. Kita mendapatkan informasi, ilmu, edukasi yang sangat luar biasa tentunya tentang KPU, pemilih, kemudian pemilih pemula dan juga tentang tanggal 14 Februari 2024 nanti bahwasanya kita harus memilih sebagai warga negara yang baik. Baik, saya selaku host pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak. Telah sudi memberikan ilmunya yang luar biasa di hari ini dan juga terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mengedukasi teman-teman sekalian tentang apa itu KPU dan bagaimana kita bisa termotivasi untuk memilih dan juga memberikan hak-hak suara kita. Dan sekian podcast di hari ini. Terima kasih kembali untuk Bapak yang telah memberikan kesempatannya di hari yang luar biasa ini. Saya selaku host mengucapkan terima kasih terhadap perhatian dan kesetiaan para teman-teman untuk menyaksikan podcast Laksana dan jangan lupa like, komen serta subscribe akun ini agar terus berkembang ke depannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.